Haleluya, senang berjumpa dengan saudara. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dan saya teringat kepada Yosua. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, dan aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan ada kata di sana, engkau harus sungguh-sungguh yakin dan berani. Nah, saudara, Yosua akan merebut tanah Kanaan. Dan kitab Yosua adalah kitab keberhasilan. Tapi saudara, pernahkah saudara berpikir bagaimana Yosua bisa berhasil merebut tanah Kanaan? Ini hal yang penting, saudara. Karena kadang-kadang kita selalu melihat keberhasilan orang dan kita hanya berkata dia sudah sukses, tapi kita tidak pernah mengetahui bagaimana dia bisa memperoleh kesuksesan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik. Tanah Kanaan adalah satu tempat atau satu kota yang dikelilingi oleh benteng yang kuat. Yang kedua, tanah Kanaan itu pasti memiliki tentara-tentara yang hebat dan berani tentunya. Yang ketiga, tanah Kanaan itu dikatakan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan saudara harus tahu bahwa tanah Kanaan ini bukan Taman Eden. Apa yang saya ingin gambarkan bahwa kalau di Taman Eden, manusia ditempatkan di Taman Eden, Allah menyediakan segala sesuatu di situ. Allah sudah memberikan segala sesuatu di situ ya kepada manusia. Manusia sisa tinggal, manusia sisa makan, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau tanah Kanaan itu harus direbut. Apa yang saya ingin katakan bahwa di situ ada pengorbanan. Yang pertama, ada cucuran keringat, ada cucuran darah, kemudian ada pengkhianatan, saudara. Saya berkata demikian karena satu ketika Israel kalah karena ada pengkhianatan di situ. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian tidak mudah untuk merebut tanah Kanaan. Kenapa dikatakan kitab keberhasilan? Karena Yosua memegang janji firman Allah. Saudara, apa yang saya maksud bahwa Yosua percaya dengan penyertaan Tuhan. Bahwa hidup kita ini, saudara, hidup karena Tuhan sertai, karena kemurahan Tuhan. Memang betul Tuhan kasih kita hikmat. Memang betul kita sehat. Memang betul kita kuat. Tapi kalau Tuhan tidak sertai kita, kita bisa gagal. Kita bisa hancur. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berkata seperti ini. Apakah masalahmu sebesar masalah Yosua? Yaitu untuk merebut tanah Kanaan. Apa yang saya ingin gambarkan bahwa kalau masalahmu adalah masalah yang sangat besar, mari perhatikan tips ini. Yang pertama, yakinlah Tuhan sertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua, bertindaklah dalam percayamu bahwa penyertaan Tuhan itu cukup bagimu. Yang ketiga, memang akan ada pengorbanan. Memang akan ada keringat. Akan ada tenaga yang keluar. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh damai sejahtera, kata Yeremia 29. Nah, kemudian saudara dikatakan di Amsal 23, bahwa masa depan dan harapan itu sungguh ada. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa kondisi saudara saat ini, bagaimana saudara saat ini berhadapan dengan situasi dan masalahmu, tapi mari saudara yang dikasih Tuhan, ya, mari kita melihat bahwa cukup Tuhan sertai dan kita bertindak dengan iman. Masalah sebesar untuk merebut tanah Kanaan, kesulitan sebesar untuk merebut tanah Kanaan pun kita bisa hadapi, karena di dalam Tuhan segala sesuatunya mungkin. Tetap semangat menjalani hari ini dan katakan pada dirimu di hari ini, hai jiwaku, ada Tuhan sertai aku. Aku akan melangkah di hari baru ini untuk meraih kemenangan. Aku tidak kecut, aku tidak tawar hati. Karena sebesar apapun masalahku, Tuhan lebih besar dari masalahku. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat raih kemenangan di hari ini. Amin.